Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya, dan tentunya selalu jaga kesehatan. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS atau Langga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Dan kali ini kita sudah sampai di latihan soal bab 2 ya, latihan soal bab 2 ya. Dimana di sini yang mana kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian C ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya kita ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, yaitu latihan ulangan bab 2 yang bagian C ya. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 1. Taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat ya. Ingat, kalau penaksiran hasil operasi hitung berarti kita bulatkan terlebih dahulu baru kita hitung. Nah, pembulatannya gimana? Pembulatan kalau ke ratusan terdekat yang kita lihat adalah puluhannya ya, puluhannya apakah 5 ke atas atau di bawah 5. Kalau 5 ke atas berarti kita bulatkan naik atau ke atas, sedangkan kalau di bawah 5 kita bulatkan turun ya. Oke. Untuk nomor 1A sampai dengan D di sini udah coba saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya, tapi adik-adik sekalian tetap harus lebih teliti dalam mengerjakan supaya tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oke adik-adik sekalian, ini ya untuk nomor 1 ya. Jadi kita diminta untuk menaksir ke ratusan terdekat. 1035 ditambah 4987. Kita lihat di sini ya. Kalau ke ratusan berarti yang kita lihat adalah puluhannya. Ini puluhannya 3. Puluhannya 3 berarti di bawah 5 ya. Kalau di bawah 5 berarti kita bulatkan ke bawah, jadi sininya tetap jadinya 1000. Kemudian ini 4987, puluhannya 8 berarti kita bulatkan ke atas, kita tambah 1 jadinya 5000, sehingga 1000 ya ditambah 5000 hasilnya adalah 6000. Oke, untuk yang bagian B ada 1347 dikurangi 282. Nah, ini puluhannya adalah 4. 4 berarti pembulatannya ke bawah, ya, karena di bawah 5 ya, berarti 1300 dikurangi ini 284. Nah, 80 berarti 8 pembulatannya ke atas ya, karena dia ikutnya adalah 5 ke atas, jadinya 300. 1300 dikurangi 300 hasilnya adalah 1000. Lanjut yang bagian C ada 3222 dibagi 218. Nah, ini berarti puluhannya 2. Kalau puluhannya 2 berarti pembulatannya ke bawah jadi 200 ya. 3200 dibagi 218. Ya, puluhannya 1 berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah jadi 200. 3200 dibagi 200 hasilnya adalah 16. Kemudian nomor 1D ada 266 kali 123 ya. Di sini puluhannya 6. Kalau puluhannya 6 berarti kita bulatkan ke atas jadinya 300 dikali 123, puluhannya 2 ya. Puluhannya 2 berarti kita bulatkan ke bawah ya, karena di bawah 5 berarti ini 100. 300 kalikan 100, 3 kali 1 3, tempelkan saja nolnya 4, jadinya 30.000. Itu untuk soal nomor 1 ya sekalian. Sekarang kita ke soal nomor 2. Mita memiliki 2 pak buku gambar dan 6 pak buku tulis. Jika setiap pak buku gambar berisi 10 buku dan setiap pak buku tulis berisi 12 buku, berapa buku yang dimiliki Mita? Jadi kita hitung dulu ya total buku gambarnya berapa dan total buku tulisnya berapa. Caranya gimana? Untuk buku gambar berarti 2 kali 10 ya, sedangkan untuk buku tulisnya berarti 6 pak dikalikan 12 ya, 6 kali 12 baru kita jumlahkan. Oke ya, untuk soal nomor 2 ya, untuk soal nomor 2 di sini sudah saya kerjakan juga adik-adik sekalian ya, untuk penjelasan soal nomor 2 ya. Jadi diketahui
buku gambar Mita tadi ada 2 pak, sedangkan buku tulisnya ada 6 pak ya. Nah, tiap buku gambar itu atau tiap paknya buku gambar itu isinya 10 buku, sedangkan tiap pak buku tulis isinya 12 buku. Ditanyakan berapa buku yang dimiliki Mita. Oke, tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi kita hitung dulu jumlah buku gambar dan jumlah buku tulis. Jumlah buku gambar berarti 2 kali 10 ya, 2 pak kali 10 ditambah buku tulisnya 6 pak kali 12 ya. 2 kali 10 ditambah 6 kali 12. 2 kali 10 20, 6 kali 12 72. Nah, jadinya 20 tambah 72 hasilnya adalah 92. Jadi buku yang dimiliki Mita adalah 92 buku ya. Ini buku gambar dan buku tulisnya total 92 buku. Lanjut kita ke soal nomor 3. Tuliskan 3 bilangan terbesar yang hasil pembulatan ke ratusan terdekatnya 500 ya. Jadi 3 bilangan terbesar yang hasil pembulatannya ke 500 pembulatan ke ratusan terdekatnya adalah 500, berarti puluhannya ya, kita lihat puluhannya nanti. Oke. Di sini untuk yang nomor 3 ya. 3 bilangan terbesar yang hasil pembulatan ke ratusan terdekatnya adalah 500, berarti kita lihat puluhannya berarti harus 4 ya. Supaya nanti kalau kita bulatkan pembulatannya ke bawah ya. Nah, bilangannya tersebut yang paling besar berarti 549 ya. Kalau 550, nah puluhannya 5, nanti kalau kita bulatkan jadi 600 ke ratusan terdekat. Jadi puluhannya yang 4. Nah, dan satuannya tentunya yang paling besar karena 3 bilangan, berarti satuannya kita ambil 9, 8 dan 7. Jadi jawabannya adalah 549, 548 dan 547. Nah, itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3. Jadi jawaban untuk 3 bilangan terbesar yang hasil pembulatan ke ratusan terdekat 500 adalah 549, 548 dan 547. Kemudian kita ke soal nomor 4 ya. Ayah membeli 2 pasang sepatu. Harga satu pasang sepatu adalah Rp149.250. Ayah juga membeli 4 pasang kaos kaki. Harga satu pasang kaos kaki adalah Rp15.125. Berapa ribu rupiah kira-kira uang yang harus dibayar oleh ayah? Nah, jadi kita hitung dulu ya. Jadi harga atau total harga sepatunya itu berapa, ditambah total harga kaos kakinya berapa, karena pembeliannya tidak hanya satu pasang. Nah, kemudian yang perlu diingat juga diri sekalian ya, untuk pembulatan harga barang supaya tidak kekurangan uang, maka harganya harus kita bulatkan ke atas. Jadi kita tidak menggunakan pembulatan terbaik, tapi kita gunakan pembulatan ke atas ya. Oke, di sini untuk yang nomor 4 sudah saya tuliskan ya. Jadi diketahui ayah membeli 2 pasang sepatu dengan harga tiap pasangnya atau A-nya Rp149.250. Kemudian ayah juga membeli 4 pasang kaos kaki dengan harga tiap pasangnya Rp15.125. Ditanya berapa kira-kira uang yang harus dibayar ayah ya. Jadi ini ya, untuk belanja gunakan pembulatan ke atas untuk harga barang supaya kita nanti tidak kekurangan uang ya. Jadi kita bulatkan ke atas seperti yang dijelaskan di materi ya. Jadi harga sepatu kalau kita bulatkan ke atas ya Rp149.250 ya, kita bulatkan ke ribuan terdekat ya, berarti 150.000. Nah, kemudian kita bulatkan bukan ke ribuan terdekat tapi ribuan ke atas ya. Kemudian untuk kaos kakinya dari 15.125 kita bulatkan jadinya 16.000. Harusnya ini 15.000 ya. Kalau ke ribuan terdekat karena ini 100, tapi karena untuk harga barang harus kita naikkan maka jadinya 16.000. Ini juga kita naikkan jadi 150.000. Oke, kemudian berapa uang yang harus dibayar ayah? Berarti tinggal kita kalikan aja. Kalau sepatu tadi 2 pasang berarti 2 kali 150.000 ditambah kaos kakinya 4 pasang berarti 4 kali 16.000. 2 kali 150.000 itu 300.000 ditambah 4 kali 16.000. 4 kali 16.000 64.000 ya. Kita tambahkan 300.000 ditambah 64.000 hasilnya adalah 364.000. Jadi kira-kira ayah harus membayar 364.000
Itu ya adik sekalian untuk soal nomor 4. Nah, kita lanjutkan ya. Mungkin kalau terlalu cepat bisa di pause ini untuk nomor 4. Kita lanjutkan soal terakhir ya, yang bagian C nomor 5. Seorang pedagang menjual kain berbentuk persegi. Pedagang tersebut menjual kain dengan harga Rp20.000 per meter persegi. Panjang seluruh kain yang akan dijual adalah 15 meter. Berapa banyak uang yang didapatkan oleh pedagang jika kain terjual semua? Ya, ingat ya, bentuk kainnya persegi. Kemudian harga per meter perseginya itu Rp20.000 persegi. Nanti berarti kita hitung dulu luasnya ya. Karena yang diketahui panjang seluruh kain yang dijual itu 15 meter. Nah, kita cari dulu nanti luas kainnya tersebut. Berarti luas persegi 15 kali 15 ya, nanti ketemu luasnya baru kita kalikan dengan harga per meter perseginya untuk mengetahui banyak uang yang didapatkan. Oke. Untuk nomor 5 di sini juga sudah coba saya kerjakan ya di sekalian. Mari kita lihat untuk penjelasannya sebagai berikut. Oke, jadi diketahui kain berbentuk persegi dengan harga kainnya Rp20.000 per meter persegi. Kemudian panjang kain yang dijual adalah 15 meter. Ditanya berapa banyak uang yang didapat jika kain terjual semua. Oke, jadi luas kainnya itu adalah sisi kali sisi ya, karena berbentuk persegi. Berarti 15 kali 15 sama dengan 225 meter persegi. Nah, uang yang didapat pedagang berarti sama dengan luas kain dikalikan dengan harga per meter perseginya ya. 225 kali 20.000 sama dengan 4.500.000. Jadi total yang didapat pedagang adalah Rp4.500.000. Itu adik sekalian ya untuk pembahasan soal latihan ulangan bab 2 paket 2 yang bagian C ya. Sehingga untuk latihan ulangan bab 2 baik paket 1 dan paket 2 sudah kita bahas. Yang masih ketinggalan di paket 2 ini ada pemecahan masalah, nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat ya. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4 ya, tetap di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.